Izin membacakan, kami akan membacakan berita acara pemeriksaan saksi atas nama saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA yang sebelumnya pada saat penyidikan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di penyidikan. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Pro Justisia berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 pukul 10 WIB. Saya, Purnomo HSSE SHMH, selaku penyidik pada kantor Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri bersama-sama dengan William Davi Hamonangan SSTRK, masing-masing selaku penyidik dan penyidik pembantu yang ditugaskan pada Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang dikenal bernama Dr. Andes Seno Soekarto MBA, umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat KTP Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 05 RW 01 Pancoran Jakarta Selatan. Ia, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan. Atas pertanyaan diberikan oleh penyidik, saksi memberikan jawaban berupa keterangan saksi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Jawaban 1. Pada saat pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan tidak sehat secara jasmani namun rohani. Saya sehat, namun rohani saya sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Pertanyaan nomor 2. Untuk saudara ketahui bahwa saat ini akan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan. Yang penyidik tanyakan adalah apakah saudara mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik? Jelaskan. Jawaban nomor 02, ya saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Pertanyaan 03, apakah pada saat diminta keterangan kali ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Jelaskan. Jawaban pertanyaan 03, dapat saya jelaskan dalam pemeriksaan kali ini saya tidak didampingi kuasa hukum. Pertanyaan nomor 4, dapatkah saudara jelaskan saat ini saudara bekerja di mana, sejak kapan, serta apa tugas dan tanggung jawab saudara sehari-hari? Jawaban nomor 4, dapat saya jelaskan sekarang ini saya merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saya adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Pertanyaan nomor 5. Dapatkah saudara jelaskan mengenai CCTV yang ditempatkan dan dipasang pada tempat saudara menjabat sebagai ketua RT? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 5. Dapat saya jelaskan bahwa pada tempat saya menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel.
1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Pertanyaan nomor 6. Agar saudara menjelaskan sejak kapan dan status kepemilikan CCTV tersebut yang dipasang di tempat saudara menjabat, jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 6. Dapat saya jelaskan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dan inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Pertanyaan nomor 7. Dapatkah saudara jelaskan di mana letak kontrol monitoring CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 7. Dapat saya jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV tersebut terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Pertanyaan nomor 8. Dapatkah saudara jelaskan ada berapa titik CCTV yang ditempatkan pada tempat saudara bekerja dan mengarah ke arah mana saja setiap CCTV tersebut dipasang? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 8. Dapat saya jelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat sebanyak 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. A. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. B. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. C. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. E. Depan rumah nomor 27 yang letaknya paling ujung atau pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. F. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke gang buntu atau gang Polwan dahulu. G. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. H. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. I. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pertanyaan nomor 9. Dapatkah saudara jelaskan siapakah yang menjadi operator untuk CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 9. Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Komplek Polri Duren 3. Pertanyaan nomor 10. Dapatkah saudara jelaskan apakah pernah dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jika ada, kapan terakhir dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban nomor 10. Dapat saya jelaskan bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV. Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Pertanyaan nomor 11. Dapatkah saudara jelaskan apakah pada tanggal 9 Juli 2022 pernah ada pihak tertentu yang mengganti sistem CCTV tersebut, baik kamera maupun DVR dari CCTV tersebut? Jika ya, sepengetahuan saudara siapakah yang mengganti? Apa saja yang diganti dan ada komunikasi antara saudara dengan pihak pengganti? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 11. Dapat saya jelaskan bahwa A. Pada tanggal 9 Juli 2022, saya tidak mengetahui atau menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3. Pada hari Senin setelah saya mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita dari media. Saya menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022, yakni Saudara Marzuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022, yakni Saudara Zapar, untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Saudara Marzuki dan Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. B. Pada tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 7.30 WIB, Saudara Marzuki dan Saudara Zapar datang ke tempat tinggal saya dan menjelaskan
bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Pertanyaan nomor 12. Dapatkah saudara jelaskan apakah penggantian DVR CCTV tersebut pihak yang mengganti sudah meminta izin kepada saudara sebagai ketua RT? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 12. Dapat saya jelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saya selaku ketua RT. Dan saya baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Pertanyaan nomor 13. Dapatkah saudara jelaskan siapakah pemilik dari CCTV dan DVR yang terdapat RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang dalam hal ini ditempatkan di pos Satpam? Jawaban pertanyaan nomor 13. Dapat saya jelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 05 RW 01 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Pertanyaan nomor 14. Apakah ada saksi lain yang ingin saudara ajukan memberikan keterangan dalam perkara ini? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 14. Dapat saya jelaskan bahwa yang dapat dimintai keterangan adalah saudara Marjuki dan saudara Zapar sebagai satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 dan 9 Juli 2022. Pertanyaan nomor 15. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain keterangan saudara seperti tersebut di atas? Jawaban pertanyaan nomor 15. Untuk sementara keterangan yang saya berikan saat ini sudah cukup. Pertanyaan nomor 16. Apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar serta dapat saudara pertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum? Jawaban pertanyaan nomor 16. Ya, seluruh keterangan saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanyaan nomor 17. Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain? Jawaban pertanyaan nomor 17. Saya tidak merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dipersilahkan kepada yang diperiksa untuk membacanya kembali. Dan setelah menyatakan setuju atas semua keterangan, maka untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Yang diperiksa, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, ditandatangani. Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan berlaku, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. Penyidik Purnomo HS SESAMH ditandatangani dan penyidik William Davi Hamonangan STRK ditandatangani. Untuk menguatkan berita acara pemeriksaan saksi dimaksud majelis hakim, maka telah dibuatkan berita acara pengambilan sumpah juga turut kami membacakan. Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 pukul 10.30 WIB saya Purnomo HS SEMH pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 730700729 selaku penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri telah melakukan pengambilan sumpah terhadap seorang laki-laki bernama Dr. Andes Seno Soekarto MBA, umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat KTP Komplek Polri Duren 3, nomor 32 RT RW 0501 Pancoran Jakarta Selatan, yang bersangkutan diambil sumpah selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang diketahui telah terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14 WIB di Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-0446- 8 Romawi garing 2022 garing SPKT Diti Pit Siber Bareskrim Polri tanggal 9 Agustus 2022. Ia saksi disumpah beragama Islam yang dianutnya dengan disaksikan oleh nama A. Iqbal Pratomo Eskom MH, pekerjaan Polri, alamat Jalan Trunojoyo, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Nama Joko Dwianto SE, pekerjaan Polri, alamat Jalan Trunojoyo, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP dan terdapatnya pertimbangan bahwa saksi dikhawatirkan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan pada sidang yang akan ditentukan, maka dia diambil sumpahnya sebagai saksi yang mengucapkan lafal sumpah janji sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bahwa keterangan dalam BAP tidak akan saya cabut dan tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah kecuali dalam persidangan di pengadilan. Demikian berita acara pengambilan sumpah saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas. Yang diambil sumpah Dr. Andus Seno Soekarto MBA, yang mengambil sumpah Purnomo HS SEMH AKBP NRP 730 70729, saksi-saksi A. Iqbal Pratomo Eskom MH dan Joko Dwianto SE. Demikian melengkapi berita acara yang telah diambil dan dengan berita acara sumpah sama nilainya menurut penuntut umum yang kami sajikan di depan majelis hakim yang mulia. Terima kasih majelis hakim yang mulia.